Moratele. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru semuanya yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan, dilanjutkan doa, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Moratele, pemaparan materi, dan terakhir penutup. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Kepada Bapak Dimas Wibowo kami persilahkan. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rob yang Sang Malik dan Ilah yang membujunya atas apa yang kami lakukan di sini. Dalam kesempatan ini, doanya izinkan saya dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara diseminasi budaya positif ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi keilmuan dan manfaat bagi peserta didik kami dan negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini tujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik demi keselamatan, keilmuan dan kemampuan kami dalam mendidik anak didik kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir di sini para pendidik yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah pada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai tenaga pendidik yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Dimas yang telah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Moratele sekaligus membuka kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Anwar Samsudin kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru-guru SMP Negeri 6 Moratele. Kita hadir ya pada hari ini dalam kegiatan apa ini, seminar ya
diseminasi budaya positif yang akan nanti dibawakan oleh teman kita ya, yaitu Ibu Novita Deborah Pangaribuan sebagai salah satu tugas CGP-nya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita tahun ini ada 2 orang, tahun kemarin ada 2 orang juga, dan kita sebagai warga sekolah harus ya memberikan dukungan penuh supaya mereka bisa berhasil, yang nanti ujung-ujungnya tentu memiliki manfaat yang banyak untuk sekolah kita. Karena dalam perkembangan ini kita ketahui bahwa hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan akan selalu mengalami suatu perubahan gitu ya, perubahan yang patut kita harus ikuti, dan sebagai motornya nanti adalah guru penggerak. Jadi sekolah kita tidak boleh ya ketinggalan dalam hal itu, terutama karena sekolah kita adalah sekolah penggerak juga. Jadi saya sangat bersyukuri dan berharap banyak lagi guru-guru yang lain yang akan lulus ya dalam program CGP ini. Ujung-ujungnya adalah kualitas pembelajaran kita meningkat, dan nanti siswa-siswa kita akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga positif untuk dalam saya kita kali ini yang nanti disampaikan oleh Ibu Novita tentang budaya positif ya di sekolah. Ini mungkin dimulai dari budaya kelas mungkin ya, kesepakatan kelas, nanti terus akan menjadi suatu budaya sekolah jika itu akan selalu diterapkan. Nah, jadi kita harus menggali gitu ya potensi yang ada di sekolah kita, apa yang bisa kita angkat yang akan menjadi budaya sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya angkat. Selanjutnya mengingat waktu juga ya, saya tidak akan berpanjang lebar, nanti sama-sama kita simak dan menimba ilmu dari Ibu Novita Deborah Pangaribuan. Demikian sambutan yang kita sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Bila ini taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anwar Samsudin SPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif sekaligus diskusi tanya jawab. Kepada Ibu Novita Deborah Pangaribuan SPD kami persilahkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di tempat ini, meluangkan waktunya. Dan di sini saya ingin berbagi ilmu tentang budaya positif yang pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ini merupakan bagian tugas kami untuk penyelesaian tugas kami sebagai guru penggerak. Jadi semoga apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini ada konsep inti dari budaya positif, ada beberapa bagian, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, di sini
kita ibaratkan, misalnya ada teman kita, misalnya A, dia mengambil kertas yang berisikan sesuatu yang ada di dalam hidupnya, dia tuliskan di dalam kertas. Nah, misalnya, dan yang B itu adalah teman yang ingin mengambil atau merampas dari genggaman tangannya. Nah, misalnya kalau kita praktekkan, Ibu Ulan dan Ibu Selvi mohon berkenan untuk mempraktekkan. Misalnya Bu Selvi ini dia menggenggam secangkir kertas, dia menuliskan apa yang sudah dituliskannya di dalam kertas itu. Ayo. Dan nanti temannya yang si B, Bu Ulan, ingin mengambil di dalam genggaman Bu Selvi tadi, dengan cara apakah Bu Ulan mengambilnya, entah dengan merayu, membujuk, atau bagaimana? Ya, silakan dicoba dengan cara bagaimana supaya Bu Selvi memberikan dirayu atau memohon. Ya. Sudah? Apa yang terjadi? Apakah Bu Selvi memberikannya pulang? Tidak. Dua kemungkinan dari paradigma ini, yaitu tentang kepalang tangan tadi. Di antaranya dua kemungkinan, yaitu pertama, ada orang yang membuka kepalang, yang kedua ada teman yang tetap berpegang teguh menutup kepalang tersebut. Nah, siapa posisi kontrol di sini, Bapak Ibu? Siapa? Diri kita sendiri. Yaitu apakah kita mau membuka kepalang tangan ini, apakah kita tetap teguh untuk menutup kepalang tangan itu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada yaitu ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak dan memiliki hak untuk memaksa. Di dalam perubahan paradigma stimulus respon ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori pilihan, hanya orang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, dan di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon model berpikir menang atau kalah, di teori kontrol model berpikir menang-menang. Di sini ada disiplin. Disiplin dari bahasa Latinnya yaitu disiplina, artinya belajar. Makna ini berkonotasi yaitu dari murid-murid Scrolls dan Plato, dan di sini tujuannya adalah disiplin itu untuk sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal
yaitu diantaranya setiap perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat menjadi tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Ada di sini motivasi internal yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Artinya di internal ini dia dari dalam harus ada imbalannya. Kalau motivasi eksternal biasanya dari luar. Nomor 3 itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Di antaranya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pengaruh menghukum, penghargaan mengurangi keterpatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di slide, misalnya ada tindakan guru, diantaranya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Nah, saya minta untuk Bapak Ibu coba berpikir apakah dari contoh-contoh tindakan guru ini apakah hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu bayangkan, resapi dulu dari tindakan-tindakan guru ini. Mungkin dari tindakan-tindakan ini pernah kita berikan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pendidik terhadap anak-anak. Coba. Sudah bisa? Saya berikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu berpikir. Coba saya berminta mohon menjawab Ibu Ulan, apakah tindakan guru yang nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih atas kesempatan kepada Ibu Novita. Menurut pendapat saya, bahwa tindakan guru yang dilakukan pada poin 1 itu adalah hukuman.
Kenapa hukuman? Karena hal tersebut bukan malah berdampak positif bagi anak, malah berdampak negatif bagi anak. Karena hukuman yang mendidik itu salah satunya bukan menyuruh anak untuk melakukan perbuatan seperti menulis ini 100 kali, itu efeknya apa untuk dia. Menurut saya hanya yang diingat itu adalah hukumannya saja, tapi tidak ada poin penting yang bisa diambil atau nilai-nilai kebaikan yang bisa diambil dalam dirinya setelah melakukan hukuman ini. Dan menurut saya hukuman ini tidak tepat dilakukan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Bu Ulan. Dan nomor 2 saya minta untuk Bu Intan, apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu apakah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya untuk yang nomor 2 yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat hadir di sekolah, yaitu merupakan hukuman. Terima kasih untuk Bu Intan. Iya. Nomor 3 kita tampung dulu ya, nanti kita lihat jawaban akhirnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Pak Dimas? Ya, saya akan mencoba menjawab. Untuk murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker ini, antara push up dengan masker ini tidak berhubungan. Jadi sepertinya ini hukuman ya. Karena seharusnya kalau konsekuensi berarti masker, suruh mencari masker dulu, baru boleh ke sekolah, mungkin gitu. Tapi kalau ini push up, jauh sekali antara apa yang diminta dari apa yang dilanggar. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dimas. Yang nomor 4 yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mohon untuk bisa berkenan Pak Khairuddin untuk menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi Pak Khairuddin. Ini ya poin 4 ya, menggantikan Ya, poin 4. teman yang telah dicoret-coret. Ini kayaknya konsekuensi. Ya, terima kasih. Itu nanti kita cross check ya jawabannya. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Mohon berkenan untuk Bu Evelyn bisa menjawabnya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut saya untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini menurut saya sebuah konsekuensi karena dia membersihkan tumpahan air yang karena tersenggol saat belajar seperti ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Evelyn. Yang selanjutnya yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Itu adalah konsekuensi atau hukuman untuk Ibu Umri? Apa bisa berkenan menjawabnya? Bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya yaitu itu sebuah hukuman. Itu menurut saya. Terima kasih. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Iya. Untuk guru PJOK yang asli, ya kita minta jawabannya. Ya,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Kenapa? Beda ya dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau yang nomor 6 itu ada pelajaran PJOK. Jadi itu sebuah konsekuensi. Terima kasih untuk partisipasinya untuk Pak Dede. Nah, dari jawaban kita tadi kita tampung, apakah jawaban yang sudah kita jawab tadi, kita lihat hasilnya? Iya. Nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah hukuman. Karena apa? Dia datang terlambat ke sekolah, jadi dia dihukum mencatat 100 kali. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Itu adalah sebuah hukuman. Murid diminta push up, itu adalah bentuk hukuman. Menggantikan kertas teman karena dicoret. Ini adalah konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mencoret-coret buku temannya, jadi dia inisiatif untuk bertanggung jawab, begitu. Nah, di sini membersihkan tumpahan air juga karena tersenggol, itu adalah konsekuensi. Dia berani membersihkan yang sudah dia lakukan tadi, membersihkan tumpahan air, itu adalah perbuatan tanggung jawab dia. Di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu adalah hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat adalah konsekuensi. Apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman itu berhubungan biasanya dengan fisik. Karena hukuman itu kalau kita buat suatu peraturan, kalau dia melanggarnya, kita akan memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah sebuah timbal balik. Jika dia tidak melakukannya, dia harus apa? Itu konsekuensi. Bedanya dengan hukuman. Hukuman itu banyak terkaitan dengan fisik. Fisik untuk melakukan sesuatu yang merugikan siswa, sesuatu yang negatif, lebih ke arah negatif. Ya. Nah, di sini ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, di hukuman membuat anak sakit, fisik atau mental tadi yang akibat dia melanggar untuk jangka waktu yang lama. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Artinya dia menghargai disiplin itu karena dia melakukan hal yang merugikan orang lain. Tadi dia bentuknya tanggung jawabnya seperti itu. Kalau di hukuman paksaan, kalau di konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jika di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Terakhir, marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu diantaranya kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Ada 4 ini yang perlu di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu dibutuhkan. Yaitu pertama kasih sayang. Karena kita sebagai insan itu perlu adanya rasa disayangi, dicintai oleh orang yang kita sayangi. Terutamanya di orang yang kita sayangi itu adalah keluarga, sahabat atau teman, bahkan masyarakat. Semua orang pasti ingin merasakan itu. Nah, rasa diterima itu adalah dia merasa
dirinya berhak untuk mendapat pengakuan di situ ya Bapak Ibu. Terus penguasaan di sini berkaitan dengan dia melakukan suatu keterampilan atau meningkatkan keterampilan dirinya, dia bisa menguasai apa yang sudah dia capai. Di situ kalau penguasaan, kebebasan di sini berkaitan dengan hak setiap orang itu bebas berekspresi, bebas untuk melakukan segala sesuatu tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang. Anak itu boleh melakukan semau yang dia inginkan. Itu di sini kalau kebebasan. Nah, di sini kesenangan di antaranya bisa dia menyukai apa yang dia sukai. Bebas dia bereksplorasi. Di sini kalau untuk kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yaitu penghukum pertama, kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin saya bisa minta waktunya untuk memutar video di laptop saya, tapi nggak bisa ya anunya nih. Enggak, ada videonya di ya, di sini saya akan memberikan contoh posisi kontrol dulu, yaitu ada 5 tadi. Bapak Ibu bisa menyaksikan mau seperti apa Bapak Ibu. Ya, jadi guru yang mau seperti apa. Jadi kita akan menyaksikan di sini video, tayangan video tentang posisi kontrol guru.
Namun kata-kata yang mengutarakan
Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan video 5 posisi kontrol guru. Nah, dari sekian contoh tadi, apakah kita sudah melihat tayangan ini tadi, apakah kita mau jadi guru yang penghukum atau guru yang menjadi pembuat merasa bersalah, teman, terus jadi terakhir tadi posisi kontrol guru manajer. Manajer ini yaitu guru itu membimbing siswa apakah keyakinan terhadap kesalahan dia itu, apakah yang dia langgar itu apakah melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah dia buat. Nah, terus kalau dia posisi kontrol sebagai teman, kebanyakan siswa itu menjadi teman dengan kita. Kebanyakan dia menghargai guru yang menjadi temannya tadi dan tidak menghargai guru yang lain. Itu dari contoh video yang tadi. Kita ke slide lagi. Semoga setelah menonton video tadi kita bisa belajar mau jadi guru, apakah kita ke depannya, apakah jadi penghukum, apakah jadi pemantau, apakah jadi teman bagi murid kita, apakah jadi manajer. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, di sini ada contoh-contoh kata-kata. Kalau bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor, di sini ada kalau kata-katanya, kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau semua ada di slide di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini artinya membuat orang merasa bersalah dari kata-kata ini, pernyataan ini. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan. Nah, di sini adalah posisinya penghukum. Terus pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, itu adalah teman. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini adalah posisinya sebagai manajer. Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Di sini posisinya adalah penghukum. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, diharapkan untuk dalam setiap awal semester Bapak Ibu mengajak murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Apa gunanya membuat keyakinan kelas ini? Itu adalah meminimalisirkan peserta didik untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka itu tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam sekolah maupun kelas. Apa yang harus, nilai-nilai apa yang harus mereka tanam atau yakini supaya dalam sekolah atau pembelajaran itu berjalan dengan lancar, efektif. Nah, di sini ada menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi intrinsik. Itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya peraturan, kalau ada peraturan kebanyakan siswa diminta ini dan itu, dan biasanya ada konsekuensinya, ya. Biasanya pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Artinya kata-katanya itu membangun, mudah dipahami, mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas yang Bapak Ibu ampu di kelas apa, sesuaikan dengan kondisinya, mau bagaimana siswanya, itu kita tampung ya Bapak Ibu. Jadi kita ajak nanti murid-muridnya, kalau di awal semester nanti kita membuat keyakinan kelas. Caranya membuat keyakinan kelas itu apa yang mau mereka inginkan di dalam kelas. Bapak Ibu minta seluruh siswa itu untuk berpartisipasi. Bagaimana kalau buat suatu kelas ini kita buat nyaman, maunya gimana caranya, kalian Bapak Ibu bisa tanyakan kepada siswa-siswanya. Misalnya yang menjawab ada seperti A, jawaban A, ada B, Bapak Ibu bisa tempelkan di kertas karton. Jadi Bapak Ibu berikan kertas atau biasa disebut sticky note gitu ya. Bapak berikan kepada siswanya, mau apakah siswa itu dalam kelasnya. Jadi Bapak Ibu tempelkan, jadi kalau ada yang sama kata-katanya Bapak Ibu tampung. Nah, jadi setelah selesai kita memberikan apa yang mereka inginkan, kita tampung dan bisa kita buatkan di dalam kertas karton. Jadi di situ bisa mereka lihat apa-apa keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, mereka yakini, ya, supaya nilai keyakinan kelas itu bisa mereka ingat. Oh, saya melanggar keyakinan kelas apa, kok saya hari ini gitu. Jadi gunanya itu untuk bisa menghargai diri mereka sendiri ya Bapak Ibu. Kalau mereka melanggar berarti mereka tidak
tidak menghargai diri mereka sendiri sebagai pelajar. Begitu Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu biasanya kalau kita taruh di kertas dinding-dinding, biasanya di perpustakaan itu selalu kita berikan perintah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas artinya tanggung jawab. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di dalam keyakinan adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau di keyakinan adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain atau bersabar. Lalu di peraturan kelas gunakan masker. Kalau di keyakinan itu adalah kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di keyakinan adalah keselamatan atau keamanan. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apakah yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Sini ada ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu, yaitu ada validasi kebutuhan, yaitu ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di situ ada tahapan-tahapannya. Kalau dalam validasi itu biasanya dia berkata, kamu tentu punya alasan mengapa bisa melakukan itu. Itu kalau di dalam validasi. Ada lagi satunya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di dalam restitusi yang kedua itu menanyakan keyakinan, yaitu diantaranya ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Inilah yang bisa kita buat kepada anak-anak, bisa menanyakan kata-katanya kepada siswa. Di sini ada contoh menstabilkan identitas. Nah, guru berkata berbuat salah itu adalah hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kita di sini menstabilkan, jangan kita menyelesaikan masalah perkara anak itu dengan langsung emosi, kita menetralkan, ya Bapak Ibu. Nah,
Di sini ada juga kata-katanya Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya validasi kebutuhan. Nah, di sini kita bisa berkata di antaranya yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu validasi. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini diantaranya guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apakah sih? Apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan atau ketika kamu melakukan itu kamu mau jadi seperti orang apa? Di sini dalam segitiga restitusi kita bisa memakai kata-kata ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, itu tentang masalah anak-anak. Karena masalah anak-anak ini banyak Bapak Ibu ya, tidak satu, kerumitannya banyak. Nah, diharapkan kita dapat menyelesaikannya itu sebisanya menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi inilah kita bisa belajar caranya dari segitiga restitusi dengan tidak mengikuti kehendak kita sebagai guru. Biasanya kalau guru itu kalau sudah melihat anak berbuat salah secara manusiawi pasti emosi ya. Saya juga sebagai ibu di rumah, setelah saya mempelajari di dalam guru penggerak ini, saya terinspirasi atau belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi ke depan untuk murid saya, supaya saya bisa menerapkan yang ada di materi hari ini tadi, bisa saya terapkan, belajar bersama-sama kita mau bagaimana kita mau jadi guru bagaimana, atau mau menyelesaikan masalah itu pakai cara apa Bapak Ibu ya? Apakah pakai cara A atau B, apa segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih dari sekian pemaparan saya tadi. Mungkin inilah yang terakhirnya. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan, dan masalah teknisi tadi saya mohon maaf, itulah kekurangan yang saya miliki. Dan selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan ke anak didik kita. Oh ya, kita lanjutkan dengan diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh guru kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan kembali, mungkin untuk lebih dipahami bersama. Ini tentang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Bapak Ibu, mungkin saya menyadari selama ini posisi yang sering sekali banyak saya lakukan adalah mungkin sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sering memojokkan anak bahwa mereka merasa bersalah dalam melakukan itu. Ternyata setelah mendengar ini ada beberapa posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang biasanya menjadi peran atau tindakan guru. Nah, yang saya ingin tanyakan, posisi yang mana yang lebih efektif yang bisa kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa itu? Salah satunya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, Bu Wulan. Bagaimana Bu Novita? Ya, Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Wulan yang sangat bagus juga dan bisa kita diskusikan di sini ya. Di sini kan tadi ada 5 posisi kontrol guru. Secara manusiawi kita sebagai guru itu secara tidak sadar pasti pernah melakukan dari kelima-limanya ini. Saya secara pribadi hari ini menyatakan. Jadi di sini kita belajar dari 5 posisi kontrol ini. Secara tidak sadar kebanyakan kita guru ini melakukan hampir merasa melakukan di posisi penghukum. Karena apa? Dalam di posisi hukum kita ingin mendisiplinkan anak, tapi ternyata cara kita tuh salah. Nah, di sini ada posisi yang paling efektif yaitu posisi kontrol manajer. Di sini disuruh kita supaya bisa memposisikan anak itu yang salah itu supaya tidak merasa terkucilkan. Apa yang dia lakukan tadi tidak merasa bahwa itu tuh harus merasa aib yang harus dia lakukan. Kita membimbing mereka untuk kembali ke kelompoknya, bahwa merasa anak itu yang melakukan kesalahan tadi merasa supaya diterima dan belajar kembali dari kesalahannya. Kita membimbing mereka nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan di manajer ini ya. Kita mengingat lagi keyakinan kelas apa yang sudah mereka tanamkan, nilai-nilai apa yang sudah mereka tanamkan. Kita mengingatkan siswa itu untuk kembali mengingatkan keyakinan tadi, keyakinan kelas mereka. Apakah yang mereka lakukan itu tadi melanggar keyakinan kelas? Kita adalah mengingatkan mereka dengan cara tadi, cara segitiga restitusi tadi. Ada 3 cara. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Baik, Bu Novita, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, menambahkan durasi Bu 1 jam. Silakan Ya, Bu Satriana menanggapi. Di depan. Mungkin bisa ditanggapi dari bagian wakil kurikulum ya. Bagaimana tanggapannya terhadap 5 posisi kontrol ini yang pernah kita secara tidak sadar bisa melakukannya? Bagaimana tanggapannya kepada Ibu Satriana SPD? Mungkin saya di sini ingin berpendapat atau memberikan pendapat, tapi mohon apabila salah Bu Selvi ya berikan tambahan seperti itu. Posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol itu yang terbaik mungkin yang untuk kita laksanakan di dalam kita menghadapi murid-murid kita itu yaitu perpaduan antara posisi yang keempat kita sebagai pengontrol ya dengan nomor 5 ya kita sebagai manajer. Karena apa? Kalau hanya kita sebagai manajer saja, mungkin seperti di sekolah kita terutama, seperti di sekolah kita ini mungkin bisa apabila ada yang bermasalah kita tanyakan apa keyakinan kelas kita yang harus
yang telah kamu langgar misalnya. Mungkin bingung anak-anak, terutama itu tergantung di posisi sekolah masing-masing ya. Ya, itu kalau kita tempatkan di posisi sekolah kita di SMP Negeri 6. Ya. Jadi kalau mungkin ditanyakan bahwa apa keyakinan kelas yang kamu ketahui atau yang sudah kamu langgar, mungkin dia akan bingung seperti itu, apa ya keyakinan kelas yang mana ya. Nah seperti itu. Nah jadi yang menurut saya kalau terutama yang di tempat kita di sekolah kita itu perbagian antara yang nomor 4 dan nomor 5, yaitu penguasa kita sebagai guru sebagai posisi kontrol dan posisi manajer seperti itu, pemantau. Iya, pemantau dan manajer. Seperti kalau menurut saya, silakan Bu Selvi kalau ada tambahan. Nah, tadi pemaparannya cukup menarik ya. Walaupun lewat tengah hari, ya kan, kita masih bisa menerima. Mungkin ini cocok ya sebagai narasumber karena ya cukup jelas. Mungkin ini bakat yang baru kita lihat sekarang. Apalagi kan diam-diam aja nih. Oke, di sini kita kontrol guru ya. Semua itu bisa dilakukan ya oleh guru. Nah kan tergantung situasinya ya. Berhadapan dengan siswa itu ya karakter mereka juga beda-beda. Tetapi yang terbaik ada ya kan. Di sini dengan seperti itu dia pengatur dan manajer. Tapi ini semua tentu perlu latihan ya. Latihan daripada gurunya sendiri. Mungkin gurunya berarti mulai dari menghadapi anak-anak yang sendiri di rumah. Nah jika bisa gitu kan. Nah mengontrol diri sendiri baru ini menjadi suatu sikap yang akan dibawa di sekolah. Kontrol diri pribadi itulah yang sulit, ya kan, sulit. Karena kadang-kadang kita tahu anak-anak kita ini seperti apa, ini macam-macam karakter mereka. Mereka juga membawa sikap kelakuan seperti itu dari rumahnya ya. Kita tahu di rumah itu macam-macam juga. Ada yang memang dididik dengan disiplin, dengan baik, ada ya memang apa ya, setengah dibiarkan saya bebas ya, pergaulannya dan sebagainya. Nah, ini yang kita hadapi di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keyakinan kelas, anak-anak tingkat SMP ya kan, itu perlu dibimbing ya, perlu didampingi untuk menemukan keyakinan kelas itu. Kalau dilepas ini sebagai pembelajaran dewasa sulit ya kan, karena wawasan mereka masih kurang. Nah keyakinan kelas itu perlu kalau saya bisa bahasa istilahnya identifikasi dulu. Nah apa yang ini kita melakukan, apa pelanggaran yang biasa terjadi di kelas dan sebagainya gitu ya, itu bisa dilakukan. Artinya juga di checklist dulu apa bisa diterima di kelas, tidak, itu harus ada dari wali kelasnya. Kalau mereka misalnya menemukan sendiri itu susah, sulit ya kan. Nah dari situ boleh tiap kelas punya ya, boleh tiap kelas punya. Bahkan ini bisa kita buat ya di dalam suatu tempat seperti ini, kelas 7A apa saja, 7B apa saja gitu ya. Dan bagi yang hampir sama gitu ya, itu bisa menjadi suatu keyakinan sekolah yang budaya positif sekolah kita gitu ya. Nanti itu kita bisa tetapkan dari mulai dari kelas-kelas dulu ya kan. Kemudian keluar kelas keyakinan apa ya tentang lingkungan kita seperti apa, nanti menjadi budaya sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi saya bisa memberikan dukungan untuk mulai dari kelas gitu kan. Oke, itu aja yang bisa mungkin saya tambahkan. Selanjutnya mungkin kita kembalikan kepada Ibu Sylvia Bara selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu,
terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan atau kita terapkan ke anak didik kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.